Ku damba 1995 Miftahul Ulum didirikan. Madrasah ini yang aku cinta dan yang tak pernah aku lupakan. 1995 Miftahul Ulum didirikan. Madrasah ini yang aku cinta dan yang tak pernah aku lupakan. Banyak menghina namamu itu, fitnah bertebaran di mana-mana. Tapi masyayikh tetaplah teguh menghadapi masalah itu. Di Banyak waktu menghina namamu itu, fitnah bertebaran di mana-mana. Tapi masyayikh tetaplah teguh menghadapi cobaan semua itu. 1995 Miftahul Ulum didirikan. Madrasah ini yang aku cinta dan yang tak pernah aku lupakan. 1995 Miftahul Ulum didirikan. Madrasah ini yang aku cinta dan yang tak pernah. Wahai santriwan dan santriwati, jagalah madrasah kamu ini. Jangan kotori, jangan nodai, sampai kalian semua mati. Wahai santriwan dan santriwati, jagalah madrasah kamu ini. Jangan kotori, jangan nodai, sampai kalian semua mati. 1995 Miftahul Ulum didirikan. Madrasah ini yang aku cinta dan yang tak pernah aku lupakan. 1995 Miftahul Ulum didirikan. Madrasah ini yang aku cinta dan yang tak pernah aku lupakan. Sekali lagi diberitahukan kepada seluruh alumni Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Al-Wasilah, kami harap untuk cepatnya menghadiri halaman madrasah karena acara akan segera dimulai. Sekian, terima kasih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus yang terhormat, yang mulia Hadratus Syekh Muqayyimul Madrasah Miftahul Ulum Al-Wasilah Kiai Muhammad Nurul Khutim beserta seluruh keluarga besarnya, alladzina sami'nahum wa ata'nahum, yang terhormat, yang mulia BDR Solehuddin, dan juga yang terhormat, yang mulia Bapak Bahiruddin SH MH. Beliau selaku Ketua Hiasmuka Himpunan Santri Alumni Miftahul Ulum Al-Wasilah Katol Timur, dan seluruh para ustaz dan para ustazah Madrasah Miftahul Ulum Al-Wasilah yang tidak bisa kami sebut satu persatu, keseluruhnya alladzina sami'nahum wa ata'nahum. Santriwan dan santriwati yang kami cinta sayangi, hadirin wal hadirat, wali murid dan wali santri, dan segenap seluruh alumni Hiasmuka Himpunan Santri Miftahul Ulum Al-Wasilah Katol Timur, tamu undangan yang juga sangat kami hormati. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di dalam acara reuni Hiasmuka di Madrasah Miftahul Ulum Al-Wasilah ini dalam rangka silaturahim. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, kerana berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara reuni yang kelima ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang telah tersusun sebagai berikut. Acara yang pertama ialah pembukaan bisratul Fatihah, dan acara yang kedua penjelasan kitab Ihya Ulumuddin, dan acara yang ketiga sambutan, sedangkan acara yang terakhir yaitu penutup setrip doa. Lebih menyekat waktu, marilah kita mulai acara pertama pada sore hari ini, yaitu dengan pembukaan bisratul Fatihah. Acara pertama yaitu pembukaan suratul Fatihah akan disampaikan Seliran Semulja Al-Ustadz Basri. Kepada beliau kami haturkan.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة لرضا الله تعالى وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة وازد الزمان وأعوانه وسائر أولياء الله تعالى رضي الله تعالى عنهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه أهل بيته وذريته وإخوانه الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والقرابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمؤرخين جميع الملائكة المقربين وإلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر جل بسم الله حضرته وزهد الزمان وأعوانه وسائر أولياء الله تعالى رضي الله أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. Terima kasih kami sampaikan, semoga dengan adanya pembukaan surat Al-Fatihah tadi, acara demi acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita inginkan bersama. Amin Allahumma amin. Dan acara selanjutnya yaitu penjelasan kitab Ihya Ulumuddin yang akan dijelaskan atau disampaikan Saudara saya Murja BDR Solehuddin. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ila hadrati jami'al anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'i Summa ila hadrati jami'at ba'di a'immatil mujtahidin wa qalidin fid din wal ulama'il amilin. Summa ila hadrati kulli waliyyin waliyyin masyarikil ardi ila maghribi biha barriha wa barriha. Awliyat isnil jawi qadasallahu sirruhu sultan ya Syekh Abdul Qadir Jalani wa qutbis samadani wa Syekh Bahauddin al-Sabandi wa Syekh Abdul Hasan Asyadili wa Sunila Sayyidinaidi al-Baghdadi wa Al-Ghazali ila jami' sufi inna Allah yuli darajatihim fil jannah wa janam barakatihim wa asbarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah sayun lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain amin. Al-babu al-khamisu fi adabil muta'allimi wal muallimi. Ammal muta'allimu fa adabuhu wa wadha'ifuhu adh-dhahiratu kathiratun walakin tandimu tufariquha asru jamalin. Al-wadifatul ula taqdimu taharatin nafsi an rada'ilil akhlaqi wa madmumil asnafi. Idil ilmu ibadatul qalbi wa salatus sirri wa qurbatul batini ilallahi ta'ala. Wa kama la tasihu as-salatu allati hiya wadifatul jawarihi adh-dhahirati illa bitadhirid dhahiri anil ahdathi wal akhbathi. Fakadzalika la tasihu ibadatul batini wa ibaratul qalbi bil ilmi illa ba'da taharatihi an khaba'ithil akhlaqi wa anjasil asnafi. Qala sallallahu alaihi wasallam bunyad dinu 'alan nadhafati wa huwa kadzalika batinan wa dhahiran. Qala Allah ta'ala innamal musyrikuuna najasun. At-Taubah. Tambihan
lil uquli ala anna at-taharatah wan najasatah wairu maksuratin ala dhawahiri bil hissi fal musyriku qad yakunu nadifatus thawbi mawtulul badani walakinnahu najasul jauhari ay batinihi multihun bil khabaithi wan najasatu ibaratun amma yujtanabu wa yutlabul ba'duh minhu wa yutlabul bu'duh minhu wa khabaithu sifatil batini ahammu bil ijtinabi fa innaha ma'a khabtiha fil hali mukhlikatun fil ma'ili walidhalika qala sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wal qalbu baitun huwa manzilul malaikati wa muhbitu atharihim wa mahallu istiqrarihim wasifatu ar-radi'atu mithlul ghadabi wasyahwati wal hikdi wal hasadi wal kibri wal ujbi wa ukhtuha kalbun nabihatun fa anna tadkhuluhul malaikatu wa huwa mashhunun bil kilabi wa nurul ilmi la yakdifuhu Allah ta'ala fil qalbi illa biwasitatil malaikati wa ma kana li basarin ayyukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya biidnihi ma yasha as-sur wa hakadha ma yursilu min rahmatil ulumi ilal qulubi innama tatawallaha al malaikatu al muwakkiluna biha wa hum al muqaddasuna al mutahharuna al mubarrauna anis sifatil madmumati fala yulahiduna illa tayyiban wala yu'ammiruna bima indahum min khazaini rahmatillah illa tayyiban tahiran walastu aqulu al muradu bil lafdil bait huwa al qalbu wa bil qalbi huwa al wadbu was sifatul madmumatu walakinni aqulu huwa tambinhun alaih wa furriqa baina ta'birid dawahiri ilal bawatin wa baina tanbihi lil bawatin min dzikrid dawahir ma'a takririd dawahir fa faraqa al batiniyatu bihadhihi daqiqati fa inna hadhihi tariqatul i'tibari wa huwa maslakul ulama'i wal abrari id ma'nal i'tibaru yu'abbaru minha ila tanbihi liqaunihi aidan ardatun lil masaibi wa qanid dunya bisodadil aklabi inkilabi fa'uburuhu min wairihi ila nafsihi wa min nafsihi ila aslid dunya ibratun mahmudatun fa'bir anta aidan minal baitil ladhi huwa bina'ul khalqi ilal qalbi alladhi huwa baitun min bina'illahi ta'ala wa minal qalbi alladhi dammah li sifatihi la li suratihi wa huwa ma fihi min sab'iyatin wa najasatin ilar ruhil kalbiyati wa hiya as-sab'iyah Allahu a'lam wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang terhormat, yang saya hormati segenap majelis keluarga, ada Nyai Fatimah Abdullah, ada Nyai Hanifah, ada BDR Solihuddin, ada BD Rahmat Ufron, ada Nyai Ainul Mutmainnah, dan terutama sekali ada Abanda Haji Abdul Manan yang saya hormati, segenap para asatid
baik yang masih aktif maupun yang tidak aktif, yang semua saya hormati dan saya banggakan. Para santri-santri alumni Miftahul Ulum, baik alumni yang melanjutkan ke lembaga pendidikan yang lain maupun alumni yang sudah bekerja, dan baik alumni yang tinggal di Madura maupun para alumni yang ada di luar Madura, semuanya saya hormati dan saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahmi, baik silaturahmi dengan para asatid, dengan pengasuh, maupun silaturahmi sesama teman, yang dimana silaturahmi itu termasuk bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap ibadah pasti diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawatullah salamuhu, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis dan memindahkan kita, terutama para leluhur kita, sehingga kita hidup dalam keadaan iman dan Islam, dan kita senantiasa mengharap syafaat beliau, terutama dalam kehidupan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para alumni yang terhimpun di dalam hias muka himpunan alumni santri Miftahul Ulum Katol Timur yang saya hormati dan saya banggakan, sengaja kami beri pembacaan kitab karena pertama, kita hidup ini untuk mengaji. Kudu bin sambian ikabai bi Allah, kita untuk ngaji, untuk ilmu. Benih untuk yang lain. Setelah ilmu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Engkau tak kebaik jin, engkau tak kebaik jin dan manusia kecuali untuk ibadah, kecuali untuk nyempada kesengkok dengan Allah. Sedangkan kita ini tidak bisa beribadah kepada Allah kalau tidak tahu cara-cara beribadah kepada Allah. Jadi perintah itu ibadah, tetapi ibadah itu membutuhkan syarat-syarat dan rukun-rukun yang namanya disebut ilmu. Maka meskipun kita sudah tidak ada di bangku belajar, tidak pegang kitab, tidak pegang pulpen dan lain sebagainya, maka harapan saya, janganlah sampai sambian nikah lepas dari ngaji, jangan sampai lepas dari ilmu. Tetap mengaji, tetap menambah ilmu meskipun sudah tidak ada di kelas lagi.
Karena itunya nikah ada simuljian bendua nikah. Ilmu ibadah, ilmu ibadah, ilmu ibadah. Ada. Sampai Allah Ta'ala ngangkat derajat orang-orang seiman ben andi ilmu. Allah Ta'ala ada bu ilmu Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu ngangkat pasir Allah alladhina amanu minkum, de orang-orang seberiman, orang-orang seiman, minkum di antara nebang kapi. Jadi pertama syarat diangkatnya derajat itu adalah iman. Iman ya, iman rukun iman itu. Amantu billah, iman kepada Allah. Kemudian bercabang lagi Allah. Iman kepada Allah itu berarti iman kepada sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu berapa? 20. Kemudian wa malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Bahwa di antara kita, di selah-selah tempat kita ini ada para malaikat. Meskipun mata kita tidak melihat, meskipun telinga kita tidak mendengar, meskipun kulit kita tidak merasa, meskipun hidung kita tidak mencium baunya. Di situ ada malaikat di kanan, di depan, di belakang, di samping kanan, samping kiri, di atas, di bawah kita. Itu ada malaikat. Oleh karena itu, kita dengan mengimani malaikat ini, kita akan lebih waspada dan lebih berhati-hati. Bahwa setiap perilaku dan perbuatan kita senantiasa diawasi oleh Allah dan disaksikan oleh para malaikat yang ada di samping kita. Kita mengaji ada malaikat raqib, ada malaikat atid, pencatat amal baik, pencatat amal buruk. Itu harus diimani, diyakini, karena itu memang benar-benar ada. Wa kutubihi, dan iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah, artinya iman kepada kitab Allah itu setiap kitab yang diturunkan kepada para nabi. Menyang kitab cina bahasa tos. Menyang kitab. Itu kitab. Semua kitab itu kita imani, kita yakini adalah dari Allah. Tetapi termasuk kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Quran, semua itu dari Allah. Cuma ada perbedaan. Kalau kitab Al-Quran, di samping kita mengimani bahwa Al-Quran itu dari Allah, juga kita wajib mengamalkan isinya. Itu. Kalau kitab Injil, kitab Taurat dan lain sebagainya itu kita cukup mengimani saja bahwa kitab itu adalah dari Allah. Kita tidak wajib mengamalkan isinya. Paham? Nanti diiming-imingi ini kitab Allah juga, kitab Injil, hantar ke gereja. Karena tak ngaji bila kitab Allah gu'en. Oh Injil kitab Allah, wahyu dari Allah. Pacuma Quran tok saya toro bi sambian niku.
Jadi kitab Injil memang dari Allah, Quran dari Allah. Kenapa kitab Injil tidak diamalkan? Kita mengambil contoh, Pak. Apa? Kita mengambil contoh di era SBY itu ada undang-undang. Di era Soeharto itu ada undang-undang. Kemudian undang-undang di masa itu dipakai sekarang, Pak, sudah kedua luar, sudah tidak berlaku. Maka Nabi Isa, Nabi Musa itu sebelum Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad diutus, maka yang berlaku adalah syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang lain itu sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Jadi ibadah-ibadahnya kaum Nasrani dan Yahudi itu bukan tidak dipakai, tetapi disempurnakan di dalam syariat Islam. Begitu juga kitab Taurat, kitab Injil itu bukan dibuang begitu saja. Diambil tetapi disempurnakan di dalam Al-Quran. Jadi mengamalkan Al-Quran ya berarti kita mengamalkan seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para utusan. Paham? Ini keiman. Wa rusulihi, dan iman kepada utusan-utusan Allah. Kita punya utusan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain juga utusan, Nabi Musa utusan, Nabi Isa utusan, Nabi Soleh utusan dan lain sebagainya. Pokoknya yang jumlahnya 25 itu semuanya utusan Allah. Kita yakin dan kita imani. Artinya kalau ada orang mengatakan Nabi Isa itu bukan utusan Allah, kita harus membela bahwa Nabi Isa itu utusan Allah. Itu bukti iman kita. Akan tetapi yang diikuti syariatnya, yang diamalkan syariatnya adalah syariat Nabi Muhammad seperti kitab-kitab tadi, yaitu kitab yang lain memang kitab wahyu Allah, tetapi yang diamalkan adalah Al-Quran karena yang lain itu sudah disempurnakan dalam Al-Quran. Paham? Kemudian utusan warsulihi wabil yaumil akhir. Kemudian kita wajib iman bahwa dunia ini akan berakhir. Akan berakhir kiamat. Kiamat. Setelah kiamat itu apa? Di kiamat itu bukan sehari, Pak. Bukan satu hari. Di kiamat itu banyak kejadian-kejadian. Kalau perlu lamanya kiamat itu lebih lama daripada dunia ini. Karena banyak hal-hal peristiwa yang akan dihadapi. Ada apa? Ada mahsyar, ada mizan. Untuk mempertanggungjawabkan amal-amal yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Kemudian ada wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Artinya apa yang terjadi dan tertimpa di dunia ini adalah tak lepas dari qada dan qadar Allah. Umpamanya kejadian yang menimpa kita adalah suatu kebaikan dan keberuntungan, itu adalah qada dan qadar Allah, maka kita harus menghadapinya
dengan cara bersyukur. Kemudian ada sesuatu kejadian yang pahit, menyusahkan dan melelahkan, yaitu juga tak lepas dari qada dan qadar Allah, maka kita wajib menghadapinya dengan cara bersabar. Seperti apa, keluarga meninggal, kena musibah dan lain sebagainya, kita harus bersabar. Bersabarnya yaitu sudah kita diberi contoh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita kembali kepada Allah. Kula nikah, kula ban sampean nikah ding Allah. Mending Allah, ye kalak bi Allah kan senikah. Oh aju geng kalak bi Allah, ikoniin bi Allah seding Allah. Ini cara kita menghadapi musibah untuk apa? Mendatangkan kesabaran. Jadi ngaji. Kemudian ngaji itu sangat besar pahalanya. Karena sesuatu yang mulia, maka pahalanya besar. Dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min ibadati sab'ina sanatan. Dudukmu sesaat di majelis ilmu itu lebih baik daripada beribadah berapa? 70 rakaat ya, 70 rakaat. Apa jeng 70 rakaat? Ki rajaan kencerah ngaji sakit cek. Mak kita naku pulpen, mak kita naku buku, cuma ngangkui kopeng, tanang teyang kui, colok teyang kui, cuma ngangkui kopeng nikah kencenera aja. Kenapa? Karena ilmu panikah sebagai apa? Setir di dalam oding kuleban panjenengan. Jadi kalau ban ilmu kita tahu, oh ini dilarang parkir di sini. Oh ini harus masuk kanan, harus masuk kiri. Itu ilmu. Kalau tidak punya ilmu, tak bagi parkir ya parkirin. Itu akibat daripada tidak punya ilmu. Oleh karena itu, mari kita jangan lepas dari ilmu dan ibadah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, ittaqillaha haitsuma kuntah. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Artinya berada ya berada tempat. Ada di Madura jadi orang bertakwa. Ada di Surabaya menjadi orang bertakwa. Ada di Jakarta menjadi orang yang bertakwa. Ada di Kalimantan menjadi orang yang takwa. Ini tempat. Kemudian haitsuma kuntah adalah situasi dan kondisi. Di waktu senang kita menjadi orang yang takwa. Di waktu susah pun kita harus menjadi orang yang takwa. Apa takwa itu? Yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi kita harus berusaha melaksanakan perintah Allah. Dimanapun kita berada, dan
seperti apapun situasi yang kita hadapi. Situasi senang, situasi melarat, dan lain sebagainya. Tetap mendahulukan apa? Mendahulukan ibadah kepada Allah. Sesibuk apapun kita harus tetap mendahulukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya terutama sholat. Meskipun bekerja apa saja, mari kita jangan sampai meninggalkan sholat. Kemudian seumpama kita terledor melaksanakan sesuatu yang meninggalkan sesuatu yang dilarang, diperintah oleh Allah. Bi Allah soro tak kelaku. Surah bojeng tepat waktu, tak bojeng tepat waktu. Jadi pokoknya lah perbuatan yang tidak baik begitulah. Maka wa'ad bi'is sayyi'atal hasanatah tamhuha. Apabila teledor melaksanakan suatu perbuatan yang berdosa, maka secepatnya kita melaksanakan kebaikan. Jadi manabi ala ko cuba tutup tulian kalaban ala ko bagus. Apa tamhuha, karena lako bagus panikah nutupin lako cuba. Nutupin lako cuba. Jadi tulis lako bagus. Tulis atau tobat ke Allah, tulis istighfar, tulis wudu, tulis baca Quran dan lain sebagainya. Ini kalau dosanya kepada Allah. Muntu sana ke Allah. Muntu sana ke manusia. Guni minta sepura ke Allah lain jarana. Muntu sana ke manusia minta sepura ke manusia. Muntu sana ke manusia minta sepura ke Allah ki lain cara. Pada ban antara kata biru duk lau kisah. Aning kata biru aning duk maka duk lau terus loros. Kita pak depak kata biru. Jadi muntu saka Allah nyon sepora ka Allah. Muntu saka manusia nyon sepora ka manusia. Muntu saka manusia minta sepora ka Allah engki tak bendernya. Siapa nikah juga tu saka Allah sepora ka manusia tak bener. Kemudian yang nomor 3 wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ini kan ngaji kapi ngaralam be. Tangki hadis arba'in. Beda ingat. Wa khaliqin nas, dan berakhlak, bertata kramalah kamu kepada manusia dengan tata krama yang bagus. Dengan tata krama yang dengan akhlak yang bagus. Akhlak itu ada 2, ada akhlak bagus, ada akhlak jelek. Ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Yang diperintahkan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Cara menghadapi manusia, cara bergaul dengan manusia melalui cara apapun, kita harus bergaul dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu seperti apa? Akhlak yang baik itu saling menguntungkan satu sama lain. Saling menguntungkan itu seperti apa? Saling menguntungkan itu umpamanya di dalam perdagangan yang membeli untung, yang menjual untung.
Kemudian kalau kita berteman ya saling menguntungkan. Apabila satu ada kesalahan, oleh satunya ditegur dan diperbaiki. Apabila yang satunya melenceng terhadap hal-hal yang buruk, oleh satunya ditegur dan diperbaiki. Itu namanya saling menguntungkan. Kemudian contoh akhlak yang tercela itu seperti apa? Yaitu apa? Hubungan yang merugikan salah satunya. Hubungan yang merugikan salah satu. Sesuatu yang merugikan malah disuruh. Ayo. Padahal sesuatu itu sangat merugikan. Artinya econg ledaki ke dalam jurang. Benih becek, benih inyiret. Lala cek masuk ke dia. Wajah ni sotok. Cerungap. Oleh karena itu, di dalam bergaul, mari kita memilih teman yang baik. Milih teman yang baik, sebab banyak orang baik itu menjadi buruk akibat salah berteman. Banyak orang soleh itu menjadi orang tidak soleh sebab keliru memilih teman. Jadi tak sekapin orang cocok ikabai bareng. Tak sekapin orang cocok ikabai sahabat. Kata Omar Irama, sahabat yang tidak menguntungkan itu kalau abe tepang jaya semua mengaku teman. Tetapi tepang abe melarat, tepang abe sakit, tepang abe susah, ada ring penyapa. Itu teman yang tidak baik. Oleh karena itu saya memesan kepada santri yang sudah menjadi alumni itu jangan sampai bosan-bosan mengaji. Ini Bapak Ketua Hias Muka sudah hadir. Kurang berapa? Jadi ini sekaligus pesan saya. Dari tadi seandainya waktunya panjang saya akan menjelaskan dan memberi makna kitab yang dibaca tadi. Kurang. Langsung kepada Ketua. Ini waktunya kurang 6 menit. Karena tadi dimulai berapa? 40 menit sebelum. Jadi tahun depan itu waktunya agak siang. Agar kita ada ngajinya, ada ibadahnya. Ngerti? Saya ucapkan terima kasih terhadap Ketua Hias Mukah dan segenap pengurus yang telah mengadakan acara ini. Mudah-mudahan acara ini adalah acara yang manfaat dan barokah. Kemudian harapan terakhir dari saya kepada para santri. Jangan pernah memutus hubungan dengan Miftahul Ulum. Ngerti? Jangan pernah memutus hubungan dengan Miftahul Ulum. Kenapa? Karena Miftahul Ulum adalah salah satu talangan barokah dari para guru sampai dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun
lihatannya tidak keren dan tidak semegah lembaga-lembaga lain, tetapi ini adalah bagian daripada talangan-talangan yang dapat mengalirkan barokah kepada kita. Yang jelas aliran sumber di Miftahul Ulum ini ada dari Asyarqawiyah, ada dari Sidogi. Mudah-mudahan sambian meskipun tidak banyak ilmunya, tetapi mudah-mudahan mampu mengamalkan dan bisa menambah setiap harinya. Itu. Jadi kita sambian nika masuk ke Miftahul Ulum nika pada namen situng biki. Kemudian dibesarkan dengan cara akhlak yang baik dan ilmu yang bermanfaat. Kemudian setelah besar sambian tokel putus, maka pohon ikatan dengan Miftahul Ulum itu akan habis. Sambian tidak punya harapan, takut-takut nanti di akhir masa-masa kehidupan kita menjadi su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Langsung saja sepatah kata dari Hias Muka disampaikan, dan kepada saudara Bahiruddin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutan kaula mulyaki Kiai Nurul Khotim dan Bu Nyai beserta para alumni, saya sangat beten kaula mulyaki nyon sepora dan kuli lambat karena langsung dari Sidoarjo, karena kebetulan tadi sidang nangani perkaranya Pak Bupati, yaitu alumni Miftahul Ulum Al-Wasilah. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman panitia dan para alumni yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Semoga pertemuan ini tidak putus seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Yayasan tadi, bahwa kita tidak boleh putus gara-gara kita sudah lulus dari Madrasah Miftahul Ulum. Maka sambungannya yang harus kita ulas adalah para alumni ini. Andai Miftahul Ulum ini tidak ada alumni, maka tidak mungkin teman-teman bisa berkumpul di tempat ya insya Allah penuh barokah ini. Itu. Nah, dengan adanya alumni, saya berharap nanti meski jadi lembaga itu besar kalau alumninya itu terkoordinir dengan rapi. Tere, Abu Kadimin. Sambil minum. Lanjut sebentar ya. Jadi alumni itu besar,
lembaga itu besar kalau alumninya itu terkoordinir dengan rapi. Tidak mau melihat bahwa alumninya itu kerja apa, menjadi apa, tidak melihat itu lembaga. Banyak lembaga besar di daerah sana itu, tetapi alumninya tidak terkoordinir, itu tidak akan besar lembaganya, Pak. Yang saya pelajari selama ini, jadi kita ini dulu kan tidak pernah alumninya tidak terbentuk. Jadi kita membangun apapun ya tidak bisa. Jaringan dari manapun ya tidak bisa kita akomodir. Nah kalau alumninya itu terbentuk, misalnya nanti ini pusat ya, baik itu kekompakan secara pembangunan misalnya, atau kemudian yang berbasis agamis, nanti itu kan ada sambungannya masing-masing. Bahwa dari kita meskipun sudah lulus, ada yang berhenti misalnya kelas 3, kelas 2, kelas 4 dulu itu nggak mau berhenti, nggak mau datang lagi ke kita, nggak boleh begitu. Apapun bentuknya, tempat ini adalah tempat yang penuh kenangan dulu kita. Dan apapun bentuknya, tempat ini dulu yang pernah kita singgahi bersama-sama, pernah kita tempatin selama beberapa tahun. Dan kalau tidak salah teman-teman, kita itu tahu doanya sholat bersama, doa sebelum makan, itu tempatnya dari kita, dari sini. Nah oleh sebab itu sambungan alumni itu saya berharap nanti tidak hanya hari ini. Ayo kita tetap sambungkan walaupun ada di mana, ada yang di perantauan, ayo kita tetap nyambung ke depan bahwa alumni Madrasah Miftahul Ulum Al-Wasilah ini jangan sampai kita putus gara-gara kita sudah tidak aktif lagi. Nah saya berharap di tempat ini nanti lahir santri yang hebat, walaupun tidak di sini nanti bisa melanjutkan, dan setelah dari pondok ayo kita kembali lagi membangun Madrasah Miftahul Ulum ini. Tidak hanya dengan bangunan gedung, tidak hanya dengan bangunan gedung. Kalau urusan bangunan gedung dan lain sebagainya ya urusan nantilah. Tetapi bagaimana mungkin nanti ada alumni Madrasah Miftahul Ulum ini punya alumni yang top leader, entah itu di Bangkalan, entah itu di Surabaya dan lain sebagainya. Itu yang harus kita dorong bersama-sama. Lah oleh sebab itu sekali lagi teman-temanku sekalian, saya mohon maaf karena tadi datang terlambat, masih sidang. Karena kebetulan saya yang nangani perkaranya Pak Bupati Bangkalan hari ini, sehingga saya harus bolak-balik Jakarta hampir 1 minggu 2 kali lah. Kira-kira tadi sidang dan saya lambat seperti itu. Nah, tetapi terlepas dari itu saya ucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman, para guru-guru saya dan teman-teman, adik-adik, kakak-kakak saya. Kayaknya kalau yang di sini saya lihat itu ada kakak saya Suharnoto, itu ada senior saya itu. Ada Marham, ada Ustadz Fardi, Soim, itu senior saya. Itu senior saya yang dulu pernah ngajari saya, dulu pernah ngambil air di Fringas itu saya ngajari nakal ya Sutogi ya dulu ngirem sana. Itu ada kayaknya saya lihat teman kelas saya Mursida juga ada Hamidah juga ada, itu teman kelas saya dulu pada saat saya pulang biasanya ngubangi cece, nah itu biasanya atau karan kopi Mursida itu Didi Ebang dulu jajan. Nah oleh sebab itu saya terima kasih kepada teman-teman, terutama guru saya Ustadz Nasiruddin yang telah membimbing saya dulu, dan hari ini ada juga Ustadz Mar'um yang tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah membimbing kita semua sampai hari ini. Terutama guru kita Ibu Nyai yang tidak pernah capek, tidak pernah lelah membimbing kita, sehingga kita meskipun berada dimanapun, kita tetap berada dalam real secara agama untuk bisa mengontrol perilaku kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil petade kau lekas sambil sambil
ngangkui dua mungkin, kelak ngangkui hitung, mungkin ngangkui kopeng, ngangkui jodoh. Saya ucapkan terima kasih kepada semua jajaran pengurus Hias Mukah, terutama sekali kepada Ketua Pusat, yaitu Bapak Bahiruddin SHMH. Ini yang tadi saya pesankan, meskipun keluar dari Miftahul Ulum, jangan berhenti mencari ilmu. Ini dari Miftahul Ulum kelas 5. Insya Allah ijazah tartilnya itu ada di sini, tidak diambil. Kemudian tidak berhenti mencari ilmu, sehingga sekarang S2 itu di ilmu formalnya, SH, MH. Dan alhamdulillah ini suatu nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Santri Miftahul Ulum yang madrasahnya seperti itu masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu keturunan dari Syekhona Muhammad Khalil dari kesusahan dan kesulitan. Mudah-mudahan apa yang diperbantukan oleh salah satu santri Miftahul Ulum itu bisa bermanfaat dan mendapat berkah daripada Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Ini harus kita syukuri bersama. Kita syukuri bersama bahwa teman kita, sahabat kita itu paratu. Muka-muka paratu ke Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga saya bersyukur itu ada Ustadz Soim sekarang menjadi kiai di Dupo itu pengasuh pesantren Nurut Thayyib. Sambian kenal semua itu. Meskipun beliau harus keluar dari Miftahul Ulum menambah ilmu ke Al-Khuzini Buduran. Kemudian umpama setelah kita pindah pondok, kemudian yang pertama ditinggalkan itu tidak boleh. Karena sudah punya pondok megah, mewah dan kiai yang tren, kemudian yang pertama itu sudah dihapus habis-habisan. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu ilmu yang mana yang akan menuntun kita ya menuju ridho Allah. Kita tidak bisa menentukan. Seperti saya, itu pondok saya yang pertama itu Asyarqawiyah. Kemudian pindah ke Sidogiri. Kemudian saya akan melupakan Asyarqawiyah, tidak bisa. Kenapa? Karena yang menuntun saya menjadi seperti ini tidak tahu ilmu yang mana, barokah yang dari mana yang menuntun saya seperti ini. Terkadang ya kita salah di dalam berpikir. Setelah pindah ke lembaga lain merasa bebas dari yang satunya. Itu pemikiran yang salah. Pemikiran yang salah. Justru dengan tambahan lembaga dan tambahan guru, kita harus semakin dekat dan semakin tawadu terhadap yang pertama. Karena apa? Karena yang kedua itu, karena adanya yang kedua itu berkat adanya yang pertama. Tidak ada yang kedua kalau tidak ada yang pertama. Maka sayang sekali kepada alumni yang karena pindah
lembaga dan pindah pondok, kemudian sudah nyinyir terhadap lembaga yang pertama. Itu sayang sekali. Mudah-mudahan santri-santri Miftahul Ulum yang seperti itu, kalau ada, segera bertobat. Segera bertobat. Sebab apabila begitu terus-terusan, insya Allah meskipun yang dibangga-banggakan itu akan habis juga. Akan habis. Ngerti? Ini sayang sekali. Jadi muka-muka meskipun Miftahul Ulum itu tidak semegah dan tidak seramai dan sebesar apa yang telah dijalani sekarang atau yang kedua, maka Miftahul Ulum tetap berjasa kepada Anda sekalian, yaitu mengantarkan Anda ke pondok yang lebih tinggi, ke lembaga yang lebih tinggi. Paham Ki? Kalau sambian melupakan Miftahul Ulum, berarti sambian mukir bungkanah ngalak konjong. Kira-kira odi bungkana tada konjong bede. Nyul ada guna abu na pentan. Naudzubillah, muka-muka santri Miftahul Ulum, alumni Miftahul Ulum tak ada saya pada benih. Ketangki. Amin. Supaya berkana Allah ini tetap mengalir, semakin banyak lembaganya, semakin deras dan semakin banyak menerima berkat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan Miftahul Ulum itu tidak menentukan satu tujuan. Bisa menjadi petani, pedagang, pegawai, advokat dan lain sebagainya. Yang penting seperti tadi itu, ittaqillah haitsuma kunta. Jadilah orang yang bertakwa dimanapun tempat yang ditempati, apapun profesi yang dilakukan, itu tetap menjadi orang yang istiqomah bertakwa kepada Allah dengan cara mengamalkan perintah-perintah yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Insya Allah hidup kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian ada yang saya angan-angan mulai dulu. Santri Miftahul Ulum ini di dalam mencari kasab, mencari nafkah itu sepertinya sulit. Kenapa sulit? Karena tidak ada keseimbangan. Ala koto, ya cuma lako. Tidak ada keseimbangan antara ibadah dan kasab. Jadi seimbang. Mun cuma tukang alako tak gersoki. Tapi tukang alako, tukang ibadah. Tukang alako, tukang nyari barokah. Senika. Jadi jangan nganti lagi ora alako nika. Nganti lagi paparinga Allah bedelebet deng sepona, bedelebet guruna, tak lebet dukun. Tanggi. Nggih. Jak kon dukunan. Dadi kareng sepona ngabekte ke guru aja bapak jak beri bese. Jak beri bese. Kalau uang yang menjadi ukuran, maka kita tidak akan tidak ada silaturahmi. Kalau uang yang menjadi ukuran, maka kita semua tidak akan mendapat barokah. Walah, ku apal-palaning tak lim Joko. Suatu contoh. Bahir ini meskipun ada di Bangkalan itu selalu berkomunikasi ala kuah mator, hasil mator. Ini namanya hubungan. Tentang beri bese, wan matora beri bese sejuta.
King atau aturanku dia semakin nyona tua nah berapa kuda dipercaya tadi pengajaran nah bupati. Oh iya kelakoh mantarulia berokah kakek banyak macam peteha mereka maki peteha kayu disa bani atas iku babi kuda. Ini kasih penting orang ngudi. Wah lah aku Tuhan Nabi kan pak lekor. Tak dem kop joko. Nang kele potong kapi tak kop joko. Kenapa? Kurang ada keseimbangan. Di dalam Al-Quran dijelaskan tak apa-apa lemah-lemah demi ilmu. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Duribat alaihimuz zillatu. Manusia itu diliputi kehinaan. Manusia ini kaudi pertama hina semua. Yang tidak hina adalah orang-orang yang pandai. Pandai apa? Pandai illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Pandai menjalin hubungan dengan Allah dan pandai menjalin hubungan dengan manusia. Ini seimbang namanya. Hubungan dengan Allah ada, hubungan dengan manusia ada, terutama hubungan-hubungan manusia yang menjadi pembimbing dan menjadi guru lah. Jadi gula beri acara. Kadang kita ambil ke sekolah nah pas purala tadi. Aduh. Jadi kepada alumni yang terakhir saya mohon doa, mudah-mudahan Miftahul Ulum itu semakin menjadi lembaga yang bermutu dan berkualitas. Bermutu artinya santrinya berilmu dan beramal. Maka lainnya ilmu namun tak jeng pujeng ia tak bermutunya. Jadi ilmu na banyak, amal ibadah na banyak. Artinya ilmu andi ikalakoh. Jadi ini mudah-mudahan santri yang aktif maupun santri yang sudah alumni. Mudah-mudahan santri berilmu dan beramal. Pon sampean cek kok takut. Pola naik panggil berkumpulan takut pentai sombongan tak antar. Aning ala aku aning cek mana deh. Tep ngintip takut pentai. Tenunggu nyumbang ke sekolahan. Tak kira pemelaran bisa nyumbang nih ke sampean. Orang nyumbang ni kan beda ukurnya. Wa amfiku mimma rozeknakum. Sebagian. Punya kapian di 1000 bagi kapian ten 1000 bagi 5 rupiah ni kan termasuk sebagian. Andi 100.000 bagi 1000 ni kan sebagian. Pada kerja tak kong sampean. Enten tahu saya takut. Kemudian alumni itu banyak cara. Umpama sekolah sampean membutuhkan dana umpama. Jangan sampean sendirian. Sampean kan punya teman. Umpamanya satu orang punya teman 4. Nah, itu cara. Kok minta sumbangan untuk tang sekolahan. Beri 1000 bang. Kasih tong kan lalai ibu. Ini mungkin sementara tahun depan mudah-mudahan lebih sempurna dan waktunya lebih panjang. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara.
اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضيق إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. Semasuk ke talamidana nikah, talamid murid sitak pegei. Sitak pegei. Masa pegei tak masuk. Jadi kula dua pun bektoh. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Nikah talamid sitak pegei hubungan batin. Sitak pegei hubungan batin. Jadi mon pegei putus hubungan dia tak masuk ke dalam talamid. Arti Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhayyi innaka ala kulli syai'in qadir wa ja'alna wa iyyahum min ibadikas salihin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun wa ja'alna wa iyyahum min ibadikal muttaqin wa ja'alna wa iyyahum min ibadikal 'alimin al-'amilin wa ja'alna wa iyyahum min ibadikas salimin fid din wad dunya wal akhirah waj'alna wa iyyahum min ahlil jannah bighairi hisab waj'alna wa iyyahum min ahlil jannah bighairi hisab waj'alna wa iyyahum min ahlil jannah bighairi hisab wafaqihna wa iyyahum fid din wa fiqna wa iyyahum li ta'atika warzuqna birrahum Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka antas sami'ud du'a rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa takbirana wa tahlilana wa tahusana wa tadru'ana wa tadribiyah wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna wastajib du'ana bi asraril fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya tandi wudu pasal pejang berjemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi, kita semua bisa mengambil hikmahnya dan semakin cinta kepada guru-guru kita semua dan selalu diakui sebagai santrinya sampai di dalam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya pribadi sebagai penata acara, apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampean di tahun baru. Hah? Menang bayi deh. Tahun baru itu bukan sampai hampir masjid kan.